Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Jarto dari kelas 4 PAIB. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang matkul Kapital serta Pendidikan. Nah, di sini materinya yaitu menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai model pendidikan masa depan yang gemilang. Nah, di sini yaitu ada pendahuluan, kajian tentang menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai model meraih pendidikan masa depan yang gemilang ini cukup menarik dan penting dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah disiplin ilmu adalah termasuk studi Islam pendatang baru, newcomer dibandingkan bidang studi Islam lainnya seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, tasawuf, dan sebagainya. Yang kedua, dilihat dari segi ruang lingkupnya bahwa bahan-bahan untuk melakukan kajian tarbiyah Islamiyah sesungguhnya amat banyak. Berbagai prinsip serta istilah yang berkaitan dengan pendidikan, dan pendidikan ini menggambarkan bahwa konsep al-tarbiyah Islamiyah jauh lebih unggul dibandingkan dengan konsep pendidikan yang ditawarkan Barat yang hanya mengutamakan kecerdasan akal, keterampilan dikotomis, praktis, parsial, dan sekuler. Yang ketiga, kajian pendidikan Islam dapat digali dari pemikiran para filsuf Islam, terutama pemikiran filsuf tentang Tuhan, manusia, alam, ilmu, pengetahuan alam, masyarakat, dan negara, yang menghasilkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak filsuf. Keempat, kajian pendidikan Islam dapat dikembangkan dari hasil studi lapangan atau eksperimen yang menghasilkan kajian ilmu pendidikan Islam yang bercorak aplikatif, pragmatif. Kajian pendidikan Islam dengan pendekatan aplikatif, pragmatik ini kurang berkembang dibandingkan dengan kajian pendidikan Islam dengan ketiga pendekatan di atas. Nah, yang kedua yaitu tantangan masa depan. Terhadap sejumlah tantangan masa depan masa depan yang harus dihadapi oleh al-tarbiyah Islamiyah. Keberhasilan al-tarbiyah Islamiyah dapat menghasilkan tantangan tersebut akan menjadi modal meraih pendidikan masa depan. Tantangan masa depan al-tarbiyah Islamiyah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya sejumlah kecenderungan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pengetahuan yang muncul di era globalisasi tersebut. Seperti A1 yaitu menjadi pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Kedua, itu cenderung munculnya tuntutan demokratis dan hak-hak asasi manusia yang cenderung liberal dan kebablasan yang menuntut adanya pengolahan dan pelayanan pendidikan yang berbasis masyarakat, transparan, model pembelajaran yang berpusat pada siswa, student contrast. Kecenderungan penggunaan teknologi canggih khususnya di bidang informatif dan teknologi itu atau IT yang menuntut adanya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berbasis IT seperti dalam pelayanan, administrasi, akademik, keuangan, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, kecenderungan pola hidup serba membolehkan atau permisif, dogmatik, dan materialistik, dan sekularitik, dan yang tercermin dalam pola pemikir, ucapan, dan perbuatan yang selanjutnya menggeserkan keterlibatan nilai-nilai agama. Yang kedua, adanya kecenderungan perubahan pola hidup masyarakat agraris ke dalam pola hidup urbanis atau perkotaannya, yaitu kehidupan yang dijalani dengan tergesa-gesa. Hidup dianggap sebagai hal-hal yang penuh persaingan, sikap dan tindakan pragmatis dalam mengatasi masalah. Hidup dengan mobility tinggi dan hidup dijalani dengan integrasi atau hubungan yang anonim alias tidak saling mengenal dengan orang lain. Selain itu, orang yang hidup dalam budaya kota setiap hari harus mengambil keputusan, mengambil keadaan baru, dan menjumpai orang-orang baru yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dialami dengan orang desa dalam satu tahun. Hal ini membuat orang kota merasa optimis dengan hidupnya, namun harus mengejar sesuatu, bersaing dengan orang lain, dan selalu tidak memiliki cukup waktu.
Yang ketiga, adanya kecenderungan menguatkan paham pendidikan prognatif dan pragmatis sebagai yang digagas oleh William James dan John Dewey, yaitu paham yang menganggap bahwa ukuran suatu kemajuan adalah apabila sembilan yang diselenggarakan mampu mendorong terjadinya perubahan kebudayaan yang terdapat dari masyarakat. Dalam konteks ini, sesuatu pendidikan harus terus mengikuti dinamika perkembangan masyarakat yang cenderung mengukur suatu yang berguna dari segi material belakang atau mengamati masalah ini. Maka pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan teoritis di dalam kelas, melainkan juga harus memberikan pengalaman praktis di masyarakat. Di sini yang keempat, adanya kecenderungan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan alam, pengetahuan dan teknologi, serta berbagai metode kajian yang berdekatan mendekati adanya sebuah pemahaman dan kajian Islam yang tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, pragmatif dan histori, melainkan juga dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, etnologi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tanpa adanya menggunakan berbagai pendekatan tersebut, kajian agama tidak akan menarik masyarakat, cenderung ditinggalkan dan menjadi kehilangan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, adanya perhatian yang makin besar dari pemerintah Indonesia yang terhadap pentingnya tarbiyah Islamiyah bagi kemajuan bangsa Indonesia secara seimbang antara jasmani dan rohani, intelektual dan juga spiritual, material dan spiritual. Hal ini selain terlihat dari adanya berbagai peraturan yang berundang-undangan, juga memberikan tempat yang lebih luas bagi perkembangan tarbiyah Islamiyah. Juga adanya dukungan sarana prasarana pendanaan bagi pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Dan di sini ada C, strategi tarbiyah Islamiyah dengan Islamiyah masa depan. Dengan memperhatikan berbagai tantangan sebagai tersebut di atas, maka strategi menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai model pendidikan masa depan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, itu menyelenggarakan tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan kepada upaya menjadikan ajaran Islam sebagai mendorong bagi kemajuan bangsa. Fungsi ajaran Islam sebagai motivator dan inspirator sebagai tersebut harus diimplementasikan ke dalam gerakan mewujudkan bangsa yang unggul. Kita menyadari bahwa selain Amerika, Eropa, dan 12 Jepang yang telah lebih dulu menguasai perekonomian dunia, kita kini telah muncul pemain baru yang siap menerkam negara-negara lainnya. Yang kedua, menyelenggarakan tarbiyah Islamiyah di masa depan harus diarahkan pada upaya mengembalikan kejayaan Islam sebagai yang pernah dicapai pada abad klasik, abad ke-7 sampai ke abad 13 Masehi, yang ditandai oleh tradisi kerja keras, menuntut ilmu, pengetahuan, perkembangan riset, albiyah ilmu agama, astadiyah ilmu sosial, al-bukhaniyah ilmu alam, al-jabariyah ilmu ketetapan, al-jadali filsafah, dan arifani ilmu tasawuf, menerjemahkan, menulis, menyalin metodologi masyarakat, kitab-kitab, membangun aksologi, membangun lembaga-lembaga pendidikan yang berpusat dan pendidikan dan perpustakaan, melakukan kajian dengan musyabahah, munasyarah yakni seminar dan diskusi, melakukan rislah Islamiyah yakni perjalanan pengembaraan yang jauh menuntut ilmu hingga tuntas. Yang ketiga, tarbiyah Islamiyah yang di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan pada upaya membangun pendidikan Islam yang memiliki karakter Islami, yaitu pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip ajaran Islam yang seimbang, universal, egaliter, adil, demokratis, berbasis riset, berorientasi pada mutu yang unggul, terbuka, berorientasi kepada masa depan, profesional, sesuai dengan fitrah manusia, bertumpu pada pandangan Al-Quran, tetap tentang alam jagat raya manusia, masyarakat, dan ilmu pengetahuan, fleksibel, dinamis, secara umur hidup, terencana dengan baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, di sini tarbiyah Islamiyah dapat di masa depan harus menghadapi kecenderungan masyarakat di era global dalam bidang ekonomis, politik, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan sebagainya dengan cara menerapkan model
manajemen mutu terpadu total quality, manajemen TKM yang bertumpu pada pemberian pelayanan yang terbaik dari memuaskan pada seluruh pelanggan to give God seven and sufficient for a commoner, dengan cara melakukan standarisasi terhadap seluruh komponen pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran mengajar, pendidikan pelayanan, administrasi dan lain sebagainya, serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kompak, serta secara terus menerus dilakukan perbaikan dan pengembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kelima itu tarbiyah Islamiyah di masa depan harus memahami berbagai standar nasional pendidikan yang diterapkan pemerintah Indonesia sebagai langkah 16 untuk menunjukkan tercapainya standar internasional. Hal ini perlu dilakukan agar tarbiyah Islamiyah tidak hanya diakui oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia, juga diakui masyarakat dan dunia internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam kata-kata ini juga banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.